Sesi 2, materi 2.2, tutorial menulis artikel copywriting. Ya, itu teman-teman tahu tidak copywriting itu apa? Copywriting itu sering digunakan dari mana sumbernya? Jadi sejak tahun 2000 ke bawah, copywriting itu sendiri sering sekali digunakan di media-media radio, televisi yang dia bermunculan di teks, ya, di dalam teks yang sering berjalan itu ya. Itulah awal munculnya copywriting. Dan copywriting itu adalah penawaran yang berbasis tentang produk itu sendiri. Tetapi Anda harus mengetahui perbedaan tentang mana copywriting, mana artikel ya. Jadi copywriting itu juga artikel, tapi copywriting lebih cenderung ke marketingnya. 2.2 tutorial 2.2 tutorial menulis artikel copywriting. Artikel copywriting biasanya digunakan pada teks naskah iklan di TV dan radio, itu keluarnya di zaman-zaman dahulu. Nah, apa itu copywriting? Copywriting adalah salah satu teknik seni penulisan dan tujuannya untuk mendapatkan respon dari pembaca. Media dalam copywriting tidak hanya dalam bentuk tulisan saja, tetapi bisa menggunakan gambar atau dalam bentuk video. Menurut Wikipedia, copywriting adalah tulisan yang dibuat oleh seorang writer yang bertujuan disebarkan untuk kepentingan komersil. Contoh copywriting banyak digunakan untuk iklan pada website, landing page, sales page, televisi, majalah, koran, dan media lainnya. Sekarang ini, dengan perkembangan internet yang semakin maju, copywriting seolah menjadi salah satu hal yang wajib yang harus Anda lakukan. Tetapi untuk bisa menjadi seorang copywriter tidaklah mudah. Anda harus tahu teknik copywriting yang bisa menarik konsumen. Salah satu teknik yang banyak digunakan oleh copywriter adalah AIDA, yaitu Attention, Interest, Desire, dan Action. Ada yang menyebut bahwa copywriting memiliki peran 80% ya dalam bisnis. Jika Anda melewati copywriting, berarti Anda sudah membuang 80%. Jadi banyak orang yang melakukan promosi tanpa teknik copywriting, sehingga penawarannya itu kehilangan persentase minat si calon pembeli sekitar 80%. Ironisnya saat ini belum banyak para pelaku bisnis online, digarisbawahin para pelaku bisnis online dalam menerapkan copywriting. Jadi banyak pelaku bisnis online yang belum menerapkan copywriting dengan baik dan benar. Mereka masih asal memberikan konten dan materi iklan yang kurang menarik konsumen. Nah, di sini kita masuk ke dalam contoh dalam pembuatan copywriting berikut yang menggunakan urutan AIDA. AIDA adalah Attention, Interest, Desire, and Action. Attention itu adalah memiliki tujuan utama yang menarik ya, yaitu perhatiannya apa. Jadi attention itu adalah sebuah perhatian. Inilah contoh kalimat copywriting yang menggunakan attention. Contoh, ingin punya berat badan ideal dalam sebulan tanpa melakukan diet ketat. Nah, jadi ada sebuah pemberitahuan atau pengumuman ya. Sifatnya seperti yang diumumkan. Jadi yang kedua contohnya, kembalikan tubuh indahmu saat seperti masa muda dulu lagi. Yang ketiga, kangen memiliki bentuk tubuh saat masih ABG dulu lagi. Yang keempat, tidak punya waktu untuk berolahraga karena kesibukan kerja. Sekarang Anda bisa menurunkan berat badan Anda tanpa harus repot olahraga yang menyita waktu. Nah, inilah contoh copywriting yang berbasis attention ya, Jadi ada sebuah pengumuman. Nah, ini memang kata-kata ini cocok untuk kata-kata pengumuman. Ingin punya berat badan ideal. Nah, jadi dia berbasis kata-kata pengumuman. Itulah copywriting attention. Nah, setelah attention ada yang nama interest yang kedua. Langkah selanjutnya adalah interest. Buat mereka calon konsumen yang datang menjadi tertarik ya. Jadi kita buat ya yang tadinya diumumkan, yang tadi kan attention itu diumumkan terlebih dahulu. Setelah diumumkan, akhirnya kita harus menciptakan sebuah ketertarikan ya dengan contoh seperti ini. Kalimat copywriting dalam bentuk interest. Terbukti. Nah, mampu menurunkan berat badan 10 kilo dalam 1 bulan. Kedua, menjadikan Anda lebih cantik seperti saat muda dulu. Ketiga, bisa terlihat 5 tahun lebih awet muda. Keempat, banyak para pria yang mendekat. Kelima, pekerjaan tetap jalan tidak terganggu. Jadi interest itu adalah ada sebuah bukti yang diucapkan ya, terbukti dalam waktu 1 bulan, bisa menurunkan berat badan 10 kilo, terus bisa terlihat 5 tahun. Jadi ada sebuah angka ya, ada sebuah angka yang sebagai membuktikan supaya apa? Supaya calon konsumen kamu lebih tertarik lagi dengan apa yang kamu tawarkan.
Jadi ketika si attention sudah hadir, maka interest, kalimat interestnya apa nih? Misalnya kamu jualan produk masker ya, terbukti bisa menghilangkan COVID gitu ya. Contohnya itu, terbukti 1000 orang sudah menggunakan masker saya dan mampu bisa menahan virus COVID. Itu contoh interest, copywriting berbentuk interest. Nah yang ketiga nih yang penting juga, yaitu desire. Desire ini adalah sebuah keinginan, hampir mirip dengan interest, tapi ini yang ditekankan adalah emosi dan logika konsumen. Jadi ada emosi dan logikanya yang bisa kita tekankan. Dan kalimatnya itu seperti ini. Waktu Anda sangat berharga dari pagi sampai sore. Ya, betul-betul logika ya. Pagi sampai sore itu waktu yang sangat berharga bekerja di kantor. Yang kedua contohnya adalah dengan kesibukan kerja yang padat, olahraga menjadi hal yang sulit dilakukan. Itu logika, memang benar. Ketiga, pekerjaan lancar, badan bisa kurus. Nah, memang benar pekerjaan lancar, badan bisa kurus. Jadi, ada sebab, ada akibat kalau di dalam ini. Jadi, yang terkena adalah emosi dan logika si manusia itu. Jadi, kalimat perbandingannya seperti itu. Contoh kalimat desire yang saya cetuskan misalnya, 30 hari Anda bekerja, hasil tidak ada apa-apa gitu. 1 bulan Anda bekerja, masih tetap penghasilan 1,5 juta. Nah, itu. Jadi, memang benar ya, iya. Itu adalah sebuah kalimat-kalimat yang menyerang ke emosi dan logika si konsumen. Misalnya hanya menggunakan masker ini 1 hari Anda sudah diselamatkan. Ya memang benar, menggunakan masker bisa 1 hari kita bisa diselamatkan. Jadi itu kalimat-kalimat yang menggunakan menyerang ke emosi dan logika konsumen. Memang benar itu adalah sebuah kalimat perbandingan. Yang keempat adalah action. Tahap terakhir dari AIDA itu adalah action, yaitu supaya si calon konsumen mengambil tindakan untuk membeli produk kamu. Contoh tindakan yang banyak dilakukan seperti pembelian adalah mendaftar, pembuatan akun, ya, klik di sini, ya kan, beli sekarang. Itu contoh-contoh kalimatnya, yaitu bisa dinamakan CTA atau click to action. Pada bagian akhir tulisan, biasanya para pelaku bisnis internet atau digital marketing, dia itu menaruh telepon di akhir, dan telepon itu bisa diklik, ya, diklik dan lari ke WhatsApp-nya. Seperti contohnya yang seperti saya tunjukkan sebentar contohnya buat kamu. Mari kita buka di sini, coba ya. Nah, di sini ya. Jangan beli. Nah, ini namanya click to action. Klik di sini untuk memesan. Ini namanya click to action. Jadi saya di sini di dalam artikel blog saya sudah menaruh sebuah teknik click to action. Jadi ketika si customer membaca produk saya, lalu dia akhirnya tertarik, ya, ingin membeli produk ini, lalu dia akan melakukan action. Actionnya dia akan mengklik linknya dan akan masuk ke WhatsApp saya. Mau pesan pakan burung Pak, ready? Nah itu. Seperti ini contohnya ya. Oke. Selanjutnya adalah 2.2b, teknik copywriting. Nah ini adalah sebuah rumus-rumusnya atau summary atau ringkasannya. Pertama, kita hapus kalimat buruk. Kedua, hapus kalimat omong kosong. Ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan kata sopan gitu ya, karena terlalu omong kosong itu. Keempat, beritahu alasan supaya mereka melakukan apa yang kita inginkan. Kelima, beritahu orang penjelasan yang lebih baik. Keenam, hapus testimoni yang muluk-muluk. 7, membicarakan diri sendiri itu omong kosong ya. 8, jangan gunakan huruf besar, itu terkesan marah ya. 9, jangan menggunakan kata-kata superlatif. Nah, mari kita lihat. Nah, seperti ini saya sudah memberikan contohnya yang saya ambil dari referensi-referensi. Hapus kalimat buruk. Misalnya seperti ini, contoh penawaran dengan menggunakan kalimat buruk. Obat jantung ini akan membantu kamu menyembuhkan penyakit jantung yang kamu derita. Ini kalimat buruk banget ini. Nah, gunakanlah kalimat penawaran yang jauh lebih baik. Jadi ada sebuah angka ya, sebuah angka 1523 orang sudah merasakan dan menggunakan obat jantung QNC ini misalnya. Jadi ada nama brandnya di sini, QNC ya gitu. Jadi jangan seperti ini sering banget saya lihat di kalangan para pemula, langsung dia menuliskan obat jantung ini membantu kamu menyembuhkan penyakit jantung. Ya udah, orang akan terkesan bodoh amat ya, emang obat jantung untuk menyembuhkan penyakit jantung, nggak mungkin penyakit ginjal gitu ya, obat jantung itu teman-teman. Jadi lebih baik kita menggunakan seperti ini, kalimat penawaran yang jauh lebih baik. 1523 orang sudah merasakan dan menggunakan obat jantung QNC ini. Yang kedua ada hapus kalimat omong kosong. Kalimat marketing yang terdengar seperti omong kosong itu seperti ini contohnya.
Ratusan pembisnis menggunakan layanan jasa kami untuk menghadapi masalah gitu. Itu kurang bagus banget, ini terlalu omong kosong banget gitu. Terlalu ngejual bahasa. Kalimat yang jauh lebih baik itu seperti ini teman-teman. 163 UKM menggunakan layanan jasa hukum kami untuk menuntaskan perkaranya, ya. Jadi seperti itu yang lebih baik. Nah, yang ketiga, jangan terlalu banyak menggunakan kata sopan seperti ini. Kalau Anda ingin bergabung dan memperoleh produk kami yang berkualitas, silakan masukkan alamat email dan klik tombol join. Ini terlalu, kalau Anda ya, ini terlalu sopan gitu ya. Dan ini nggak kena ke target si pembaca kamu, calon pembeli kamu, calon customer kamu. Yang sederhananya seperti ini, masukkan alamat email Anda dan klik daftar sekarang juga. Itu aja sederhana. Atau masukkan nomor WA Anda untuk bergabung, atau masukkan nomor WA Anda untuk bertanya ke kami, masukkan nomor WA Anda untuk konsultasi kepada kami. Itu bisa seperti itu. Atau yang ketiga, yang keempat, beritahu alasan supaya mereka melakukan apa yang kita inginkan. Nah, yang kurang bagusnya nih, dapatkan informasi produk gratis. Nah, terlalu sederhana ya, terlalu ini banget gitu ya, terlalu omong kosong bisa dibilang. Nah, itu lebih baiknya seperti ini. Lihat detail untuk membaca informasi, daftar untuk mendapatkan update informasi gratis dari kami gitu. Ya, berikan alasannya, beritahu alasannya. Apa alasannya? Alasan orang untuk bergabung itu apa? Beritahu alasannya ya. Ya kan, bebas alasannya untuk mendapatkan informasi secara detail, mendapatkan voucher atau kupon ataupun bonus, untuk mendapatkan bonus secara detail, bebas. Nah, yang kelima itu beritahu orang penjelasan yang lebih baik. Contoh tulisan yang baik ya. Pelajari cara penggunaan produk ini yang menarik, daftar dan dapatkan informasi gratis. Itu baiknya, ini cukup bagus. Tapi ada yang lebih bagus lagi. Pelajari untuk mengetahui informasi penggunaan dan sembuh dalam waktu 30 hari. Daftar dan dapatkan update info gratis ini. Ini jauh lebih menarik ya. Jadi ada sebuah waktu yang diberikan kepada si calon pembeli untuk mereka tidak bisa mengkritisi lagi gitu. Nah, ini yang keenam. Hapus. Anda sudah tahu belum testimoni? Testimoni adalah orang yang menjelaskan, yang memberitahu, merekomendasikan bahwa produk Anda itu bagus. Nah, itu testimoni. Banyak banget testimoni yang terkesan terlalu singkat, testimoninya muter-muter, testimoninya nggak ada tujuan gitu ya. Ya, seperti ini contohnya. HP Oppo ini adalah handphone yang luar biasa. Ya iya, memang HP Oppo luar biasa. Desain yang menawan dan kemampuan multitasking yang hebat. Saya akan sangat menganjurkan handphone ini kepada siapapun. Nah, ini sebenarnya sekilas saja ya, cuma kurang bagus. Nah, ini yang jauh lebih baik. Saat pertama kali saya membeli handphone Oppo ini, ya kan, maklum saya kurang mendengar handphone ini di pasaran. Bahkan di tempat kerja cuman saya saja yang pakai gitu. Namun aplikasi tambahan dari Oppo V9 ini seperti Note, Draw, Multi Window di handphone banyak sekali untuk membantu tugas-tugas kantor saya. Dan hebatnya lagi, aplikasi ini tidak di smartphone lain. Jadi ada perbandingan ya. Stylenya juga halus dan tidak kalah dengan Oppo lainnya. Nah, seperti itu kalimat-kalimatnya. Jadi dia menceritakan pribadi ketika kesan pertamanya ketika membeli produk Oppo ini gitu ya. Saya kurang yakin dengan HP Oppo ini. Nah, jadi ada pertama kali kan pasti orang kurang yakin ya membeli produk ini ya gitu kan. Nah, ini kalimat terakhirnya, perhatikan, yang paling saya suka baterainya bisa bertahan hingga 3 hari untuk pemakaian orang kantoran seperti saya. Jadi dia benar-benar menceritakan pribadinya, kesannya yang jangan terlalu sekilas. Ya, HP Oppo ini bagus dan terima kasih. Enggak seperti itu. Itu kurang bagus dan kurang memberikan impact yang luar biasa kepada si calon pembeli kamu. Nah, yang ketujuh, membicarakan diri sendiri itu sama dengan omong kosong ya. Misalnya Anda sebagai penjual, Anda menceritakan hasil apa yang Anda rasakan ketika Anda membeli produk tersebut. Contoh seperti ini. Produk herbal kami adalah produk yang meraih penghargaan di bidang kesehatan dan telah berpengalaman 10 tahun gitu. Jadi kayak omong kosong gitu. Nah, sebenarnya lebih bagus seperti ini. Jauh lebih baik kalian ceritakan manfaatnya. Jadi bukan menjelaskan saya sudah 10 tahun berpengalaman, produk ini sudah ini. Lebih baik ceritakan manfaatnya aja. Kami memberikan produk herbal yang sesuai dengan kebutuhan tubuh Anda. Cocok dikonsumsi untuk orang yang pertama kali menggunakannya, sekalipun yang menariknya yang lebih menariknya adalah mereka merasakan 1 juta kandungan manfaat dalam mengkonsumsinya. Ya, seperti itu. Yang ke-8 adalah jangan gunakan huruf besar. Huruf besar itu seperti terkesan
orang marah gitu ya. Jadi langkah baiknya adalah kombinasi itu lebih baik. Jangan gunakan semua huruf besar, dijual misalnya properti ini dengan harga ini, itu terkesan songong ya. Apalagi dengan kata tanda seru yang banyak, itu nggak boleh, kurang sopan ya dibaca orang. Kesembilan, jangan menggunakan kata-kata superlatif. Contohnya kata-kata superlatif seperti yang terbaik atau termudah adalah kata yang terdengar tidak jelas maksudnya dan itu terkesan lebay untuk dibaca. Gunakan kata-kata superlatif jika kamu bisa membuktikan mengapa kamu yang terbaik. Contoh copywriting menggunakan kata superlatif. Kami menyediakan layanan percetakan tercepat di Kota Medan misalnya. Itu yang kurang superlatif ya. Kami menjamin seluruh brosur Anda akan tercetak dalam 45 jam, 48 jam atau dapatkan diskon 25%. Jadi ini benar-benar kata-kata superlatif ya. Kata-kata yang bisa memberikan impact kepada si calon pembeli kamu. Dan dia kan tidak terkesan lebay banget gitu ya. Nah, itulah materi tentang menulis copywriting ya. Jadi copywriting itu adalah sebuah teknik dan konsep ya. Konsep dan teknik supaya si calon pembeli semakin tertarik dan semua tulisan kamu tidak terkesan lebay ya. Jadi hilangin huruf besar, tanda seru itu jangan dipakai, lebih baik gunakan kombinasi, terus kata-kata superlatif ya. Jadi ada angka, ada data ya. Ada fakta, testimoni yang jangan sekilas saja seperti itu ya. Sekian dan terima kasih.